Ini adalah Wuling Alphaz tipe iX tahun 2023. Mobil ini merupakan SUV kompak yang secara ukuran sekelas dengan Honda HR-V dan Hyundai Creta. Namun secara harga bahkan lebih murah dari SUV mini seperti Toyota Race dan Honda WR-V. Setting dulu tempat duduknya, baru pakai safety belt-nya. Tasnya gak ganggu nggak? Nggak ya? Oke. Test drive ini dilakukan di IMS 2023 sehingga rute dan durasinya akan sangat terbatas. Namun setidaknya kita bisa merasakan rasa berkendaranya secara umum dari mobil ini. Bersama saya di dalam mobil ini ada safety driving instructor dan juga sales Wuling yang akan mengarahkan mobil dan menjelaskan beberapa fitur mobil ini. Posisi duduk mobil ini terasa tinggi dan commanding, terasa seperti sebuah SUV namun memang kurang ergonomis. Setirnya posisinya terlalu jauh dan tidak bisa teleskopik, hanya tilt saja. Ini ada beberapa, karena ini mass product, jadi ada beberapa andasnya yang belum bisa difungsikan ya. Kayak misalkan auto hold-nya belum, terus keep line assist-nya juga belum, adaptive cruise control-nya juga belum, tapi kayak voice command semuanya udah. Setirnya posisinya terlalu jauh dan tidak bisa teleskopik, hanya tilt saja. Jok bisa dinaik turunkan, namun di posisi terendah tetap cukup tinggi. Mengenai preferensi posisi duduk, sebenarnya memang selera dan subjektif. Namun posisi duduk Honda WR-V atau HR-V lebih nyaman. Satu putarannya. Jangan ragu-ragu. Belum ada ininya belum ada. Iya belum. Karena tadi saya bilang auto hold-nya belum. Jok mobil ini empuk dan supportnya cukup sehingga tidak akan melelahkan untuk perjalanan jauh. Mau pakai mode D Sport silakan. Kita ke kiri. Peredaman mobil ini tergolong biasa. Suara mesin cukup senyap saat berkendara santai. Suara luar juga tidak terlalu masuk. Sama CC kan juga dia beda Pak. Ini kan belum ada turbonya. Saya ngegas boleh nggak Pak? Boleh, tapi sebentar kalau mau ngegas itu tunggu ada yang hijau-hijau tuh. Takutnya dia ini. Kita akan coba akselerasi di mode S. Oke, silakan. Ya. Cobain aja. Bisa dilihat di mode S ketika di kickdown transmisinya kurang responsif menaikkan RPM. RPM naik secara perlahan sehingga tenaganya terasa kurang. Tarikannya terasa berat dan tidak menyenangkan. Mesin mobil ini 1500 cc NA yang sepantaran dengan HR-V 1.5 dan juga WR-V. Namun rasanya sangat berbeda. Tenaganya terasa terbatas. Untuk berkendara santai mungkin akan terasa cukup dan masih oke. Namun untuk pengendaraan agresif tenaga mesinnya pas-pasan. Saya gas lagi ya Pak? Boleh. Sekarang mari kita coba mode D. Ring masnya waspada. Mesinnya sendiri halus saat idle maupun saat berkendara normal. Lumayan ya Pak di belakang Pak. Di mode D juga sama, tidak ada banyak perbedaan antara mode D dan S. Ada mode manual di sini, namun tidak saya coba. Transmisi CVT-nya turut menyumbang performanya yang tidak terlalu baik. Ia tidak seresponsif dan secekatan milik Honda atau Hyundai, bahkan Daihatsu. Sengaja. Kerasnya. Kalau saya bilang bukan sengaja kerasnya, karena balik lagi peruntukannya. Untuk suspensi, mobil ini tergolong keras, bantingannya agak firm dan tidak terlalu nyaman. Saat melewati jalanan tidak rata, kabinnya terasa cukup bergoyang dan bersuara cukup berisik. Panel interiornya seperti kurang solid secara build quality. Kerasnya mobil ini cukup mirip dengan Honda WR-V, tidak seempuk Toyota Race atau Honda HR-V yang baru. Saya membandingkan dengan Honda WR-V dan HR-V sekaligus karena memang positioning mobil ini yang bisa mencakup dua segmen sekaligus. Karena saya pakai ini, saya coba di dalam kota 114. Oh iya. Luar lebih irit lagi ya? Iya, dengan cc 1500. Sedangkan saya pakai Convero yang 1800 bisa 115. Padahal cc-nya lebih besar. Namun melihat harganya, mobil ini sudah cukup oke dari segi bandingan. Joknya cukup nyaman dan empuk, serta ruang kaki dan kepalanya lega. Dengan demikian, tetap cukup nyaman untuk keluarga.
Jok belakang juga bisa direbahkan dengan sudut yang rebah, sangat jarang ditemui di mobil kelas ini. Handling mobil ini juga cenderung biasa, setirnya terasa sangat ringan tanpa feel. Sudah umum dan sudah wajar di mobil modern kelas entry. Setirnya tanpa feel yang mengurangi kesenangan berkendara, namun secara kestabilan cukup baik, terbantu dengan suspensinya yang agak keras. Body roll cukup terjaga. 295 fiturnya kayak gini ya kalah pak yang lain. Mantap. Oh ini udah ada ini ya. Udah. Elektrik. Tapi nggak bisa buat kampanye ini pak. Soalnya kecil. Tapi kan AHY datang tadi. Oh iya iya pak. Katanya mau ambil ini. Karakternya memang sesuai peruntukannya di kelas ini. Untuk pengendaraan dalam kota yang perlu kelincahan, sehingga suspensinya dibuat sedikit keras untuk mengakomodir handlingnya. Halo Wuling, Halo, buka sunroof. Tahan dulu. Ulang lagi mas. Buka sunroof. maaf, bisa diulang? Selalu. Membuka sunroof. Halo Wuling. Saya tidak mengerti. Bisa diulang lagi? Kamu udah stres ya? Membuka sunroof. Halo Wuling. Saya bingung. Silakan dicoba lagi. Bingung dia. Buka sunroof. Halo dulu. Nggak, kalau udah halo biasanya nggak perlu sih pak. Enggak, kalau dia udah clearing itu berarti Ah. dia Minta lagi. iya, ngulang dari awal. Oke. Soal harga, mobil ini sangat menarik. Ada 3 tipe yang ditawarkan. Tipe terendah yaitu tipe SE hadir dengan transmisi manual dan harganya 209 juta. Tipe CE sebagai tipe tengah, transmisi otomatis berharga 255 juta. Dan tipe iX, tipe tertinggi seperti unit ini berharga 295 juta. Saya biasanya Overall, mobil ini menawarkan paket yang menarik secara harga dan fitur yang didapatkan. Value-nya sangat tinggi di setiap tipenya, karena kelengkapannya melebihi mobil seharganya. Fitur-fitur major seperti sunroof dan ADAS juga menjadi nilai jual yang menarik di harganya. Namun selebihnya ia adalah mobil yang sangat mediocre. Rasa berkendaranya standar dengan performa yang seadanya. Tentu saja dibutuhkan test drive lebih lanjut untuk mengetahui performa dan kenyamanannya. Namun dengan test drive singkat ini, terasa mobil ini memang jualan utamanya ada di fitur dan kelengkapan, bukan kenyamanan atau rasa berkendara. Tetap mobil ini akan menarik buat mereka yang mencari fitur komplit di harga di bawah 300 juta, tanpa terlalu peduli dengan kedinamisan berkendara. Alfa selanjutnya. Makasih Pak.